Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Reski Nurul Ain dengan NIM 240404500022 dari kelas B angkatan 2024. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai dua materi penting dari mata kuliah Pendidikan Inklusif oleh Bapak Zulfikri SPD MPD. Materi pertama itu saya akan membahas mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus, dan materi kedua yaitu sekolah inklusif. Pasti teman-teman sekalian bingung kan mengenai video opening saya, yaitu saya kan berbicara tadi mengenai anak berkebutuhan khusus. Pasti teman-teman bingung, itu anak-anak berkebutuhan khusus itu apa sih? Atau mungkin anak berkebutuhan khusus ini sama dengan anak-anak pada umumnya atau bagaimana? Bingung? Penasaran kan? Ataupun bingung? Yuk simak video selengkap ini. Ini saya akan menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami hambatan dalam aspek perkembangan tertentu. Hambatan ini bisa bersifat fisik, kognitif, sosial, emosional, maupun komunikasi. Misalnya itu ada anak yang tidak bisa melihat, mendengar, atau mengalami kesulitan dalam berbicara maupun belajar. Hambatan ini bisa bersifat sementara, contohnya itu dikarenakan karena trauma, atau bisa juga bersifat permanen seperti kelainan atau bawaan sejak lahir. Yang membedakan anak ABK atau anak berkebutuhan khusus dari anak-anak pada umumnya adalah bahwa mereka memerlukan perhatian dan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Itu penting untuk dipahami untuk kita semua, bahwa setiap anak memiliki potensi, termasuk anak berkebutuhan khusus. Hanya saja cara kita mendampingi dan mendidik mereka perlu lebih spesifik dan penuh empati. Selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus terbagi ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama itu anak tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan penglihatan, baik itu total maupun sebagian. Yang kedua yaitu tunarungu, yaitu anak yang memiliki gangguan pendengaran sehingga kesulitan memahami bahasa lisan. Terus yang ketiga yaitu tunagrahita, yaitu anak-anak dengan hambatan pada aspek intelektual mereka. Mereka biasanya mengalami kesulitan dalam berpikir, belajar, dan menyelesaikan masalah sehari-hari. Selanjutnya itu yang keempat, tunadaksa, yaitu anak yang memiliki kelainan pada sistem gerak tubuhnya, seperti kelumpuhan atau keterbatasan pada tangan maupun kaki. Selanjutnya yang kelima yaitu tunalaras, yaitu anak dengan gangguan perilaku dan emosi. Misalnya mudah marah, menarik diri dari lingkungan, atau mengalami gangguan perilaku lainnya. Yang terakhir itu adalah yang keenam, tunawicara, yaitu anak yang kesulitan dalam berbicara karena berbagai sebab seperti kelainan organ bicara atau hambatan neurologis. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri umum anak berkebutuhan khusus. Meskipun jenisnya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, anak berkebutuhan khusus memiliki beberapa ciri umum. Yang pertama adalah perlunya pendekatan pembelajaran yang individual, artinya guru maupun dosen itu tidak bisa menyamakan cara mengajar mereka dengan anak-anak reguler pada umumnya. Misalnya, anak autis mungkin memerlukan bantuan visual, sementara anak tunanetra butuh penjelasan lisan yang lebih rinci. Selanjutnya yang kedua, kemampuan akademik mereka itu sangat bervariasi, tergantung dari jenis dan tingkat hambatannya. Yang ketiga,
Mereka sering membutuhkan dukungan sosial dan emosional tambahan karena mereka bisa merasakan minder, frustasi, atau kesulitan berinteraksi dengan lawannya. Yang keempat, banyak dari mereka yang kesulitan bersosialisasi. Mereka bisa merasa terasing atau kurang diterima oleh lingkungan sekitarnya. Yang kelima, diperlukan kerjasama antara guru, orang tua, dan profesional seperti psikolog atau terapis untuk mendampingi mereka dengan optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari anak tunanetra. Anak tunanetra itu adalah mereka yang tidak bisa melihat sama sekali atau memiliki penglihatan yang sangat terbatas. Dikarenakan tidak bisa menerima informasi secara visual, mereka itu menggandakan indera lain seperti pendengaran atau peraba untuk memahami dunia di sekitar mereka. Alat bantu seperti huruf braille, tongkat, atau perangkat teknologi dengan suara yang sangat penting untuk mendukung mereka. Dalam kehidupan sehari-hari itu, mereka juga butuh pendamping khusus, terutama dalam mengenali lingkungan baru. Mereka bisa kesulitan berjalan sendiri jika tidak terbiasa atau tidak disediakan alat bantu oleh sekitarnya. Baik, selanjutnya itu masih ada karakteristik dari anak tunarungu. Anak tunarungu ini mengalami gangguan pada fungsi pendengaran. Mereka kesulitan menerima informasi melalui suara atau percakapan. Akibatnya komunikasi lisan menjadi tantangan terbesar bagi mereka. Banyak dari mereka menggunakan bahasa isyarat atau alat bantu dengar. Namun, meskipun alat bantu bisa membantu, mereka tetap membutuhkan pendekatan visual seperti gerak, gambar, atau tulisan untuk memahami pembelajaran mereka. Tantangan lain dari tunanetra ini adalah dalam hal interaksi sosial, karena perbedaan bahasa bisa menghambat hubungan dengan teman sebaya mereka. Oke, selanjutnya itu ada karakteristik dari anak tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki keterbatasan intelektual dan adaptasi sosial. Mereka itu cenderung mengalami kesulitan belajar hal-hal baru, butuh pengulangan berkali-kali, dan butuh waktu lebih lama untuk memahami konsep yang diberikan. Mereka itu juga sulit berpikir abstrak, sehingga pembelajaran seperti matematika, membaca, dan menulis bisa menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, selain pelajaran akademik, mereka sangat membutuhkan pelatihan keterampilan hidup seperti berpakaian sendiri, berkomunikasi sederhana, dan merawat diri. Baik, selanjutnya itu ada karakteristik dari anak tunadaksa. Anak tunadaksa ini mengalami gangguan pada sistem gerak tubuh, baik karena kelainan sejak lahir atau karena kecelakaan. Misalnya, anak dengan kaki lumpuh atau tidak bisa menggerakkan tangannya. Keterbatasan ini membuat mereka membutuhkan alat bantu seperti kursi roda atau kruk. Namun, perlu ditekankan bahwa keterampilan fisik ini tidak selalu diikuti oleh keterbatasan intelektual. Mereka bisa saja sangat cerdas, tapi membutuhkan lingkungan belajar yang ramah dan mudah diakses. Adapun karakteristik dari anak tunalaras, yaitu anak tunalaras memiliki gangguan perilaku dan emosi. Contohnya itu, mereka bisa sangat agresif, sulit dikendalikan, atau justru sangat menarik diri. Mereka sering kesulitan mengelola emosi, mudah marah, merasa cemas berlebihan, atau mengalami kesulitan membentuk hubungan sosial yang sehat.
Pendekatan yang dibutuhkan melibatkan pendampingan psikolog, guru yang sabar, dan lingkungan yang tidak mudah menghakimi antara satu sama lain. Mereka butuh ruang yang aman untuk mengekspresikan diri dan berproses secara perlahan. Anak tunawicara mengalami hambatan dalam berbicara, baik karena kelainan organ seperti bibir sumbing, gangguan otot bicara, atau masalah neurologis. Akibatnya mereka itu kesulitan mengucapkan kata, berbicara jelas, atau membentuk kalimat. Namun, intelektualitas mereka bisa normal. Oleh karena itu, penting memberi mereka dukungan komunikasi alternatif seperti menggambar, bahasa isyarat, atau perangkat bantu komunikasi. Terapi wicara juga sangat dibutuhkan untuk membantu perkembangan mereka. Oke, baik. Tadi saya menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu sekolah inklusif. Untuk lebih jelasnya, stay tune ya guys. Dari sekolah inklusi, yaitu sekolah inklusi merupakan bentuk pendidikan yang menghargai keberagaman. Sekolah ini tidak menolak anak berdasarkan latar belakang, kemampuan, atau kondisi khusus yang dimiliki. Dalam sekolah inklusi, anak-anak ABK belajar bersama dengan teman-teman yang non-ABK dalam satu kelas yang sama, dengan dukungan dan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Yaitu prinsip sekolah inklusi. Prinsip kesetaraan berarti semua anak berhak mendapatkan pendidikan sama, fasilitas bahwa fasilitas dan pembelajaran harus bisa dijangkau oleh semua siswa. Partisipasi aktif menekankan pentingnya keterlibatan semua siswa dalam kegiatan sekolah. Dan yang terpenting itu, sekolah inklusi menghargai perbedaan, bukan menyamaratakannya, tetapi menyesuaikan agar semua anak bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Adapun tujuan dari sekolah inklusi, yaitu tujuan utama dari sekolah inklusi adalah menciptakan sistem pendidikan yang adil dan ramah bagi semua anak. Selain itu, sekolah inklusi bertujuan menumbuhkan nilai-nilai sosial seperti toleransi, saling menghargai, dan empati sejak dini. Anak-anak belajar untuk menerima perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Ya, adapun ciri-ciri sekolah inklusi, yaitu sekolah inklusi tidak menerapkan sistem yang kaku. Kurikulumnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Guru-guru juga harus mendapatkan pelatihan khusus agar bisa mengelola kelas heterogen. Selain itu, dukungan seperti guru, pendamping khusus, dan alat bantu belajar sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran dan belajar anak-anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, ada contoh dari implementasi sekolah inklusi. Dalam praktiknya, anak-anak berkebutuhan khusus ini ditempatkan di sekolah reguler, tetapi mereka mendapatkan dukungan tambahan jika diperlukan. Guru reguler bekerja sama dengan guru pendamping untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Semua siswa juga diikutsertakan dalam kegiatan ekstrakurikuler agar terjadi interaksi sosial yang alami. Adapun ada beberapa manfaat dari sekolah inklusi, yaitu sekolah inklusi ini membawa manfaat bagi semua pihak. Anak-anak berkebutuhan khusus merasa dihargai dan tidak dikucilkan, sedangkan siswa lainnya belajar menjadi pribadi yang empati dan toleran. Guru juga belajar bagaimana mengelola keberagaman dengan cara yang profesional dan kreatif. Sekolah inklusi ini pasti memiliki tantangan, yaitu
meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi sekolah inklusi ini masih menghadapi berbagai kendala. Banyak guru belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengajar di kelas inklusif. Selain itu, fasilitas sekolah seperti akses untuk kursi roda atau alat bantu komunikasi juga masih minim. Tidak kalah penting, stigma dari lingkungan sekitar bisa menghambat penerimaan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Itu video singkat dari saya untuk pembelajaran bagi teman-teman sekalian mengenai karakteristik dari anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusif. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.